Ya kalau saya katakan, wah ini pelangak pelongo, nggak pantas jadi wakil presiden yang mau memimpin bangsa sebesar Indonesia yang hampir 300 juta penduduk. Woi, Gibran, kamu itu bisa kerja nggak jadi wapres? Wapres kok goblok tolol. Gibran bodoh dan memalukan. Kaisang sama. Ibunya Iriana juga agak memalukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Mungkin kalian sudah bisa mendengarkan apa yang dikatakan oleh Sunarko, salah satu purnawirawan jenderal yang ingin memakzulkan Gibran, yang kemarin juga sempat dibongkar jejak rekamnya oleh Bung Sylvester Matutina. Ada juga si Peci Merah, kayaknya sih ternak banteng nih. Memang dia selalu menyerang Pak Jokowi serta keluarganya. Dan juga Amin Rais, Bapak Sengkuni, dan juga gelandangan politik Indonesia, yang memang selalu konsisten juga menyerang Pak Jokowi dan keluarganya. Entah apa yang membuat mereka seperti ini loh. Tidak pernah sembuh sakit hatinya kepada Pak Jokowi, yang sekarang turun kepada Mas Gibran. Tapi, semua hinaan mereka, semua cacian mereka kepada Mas Gibran, itu tidak mempengaruhi sedikitpun kinerja Mas Gibran sebagai wakil presiden. Bahkan, semakin Mas Gibran dihina, semakin beliau menunjukkan kapasitas serta kualitasnya sebagai seorang wakil presiden yang selalu patuh dan juga taat kepada arahan dari pemimpinnya, yakni Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dan ini sesuai dengan apa yang selalu diingatkan oleh ayah beliau, yakni Pak Jokowi. Kalau ojo kemajon. Nah, inilah yang selalu mungkin diingat oleh Mas Gibran, makanya beliau selalu berjalan sesuai dengan arahan dari Pak Prabowo. Dan di video ini kita akan menyaksikan seperti apa Mas Gibran yang sedikit menyentil partai banteng, serta sedikit memberikan pukulan telak kepada purnawirawan yang ingin memakzulkan dirinya dan orang-orang yang selalu menghina serta merendahkan beliau. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Jadi saya mohon nanti di dalam acara Rakernas dalam 2 hari ini, saya mohon Pak Ketua beserta seluruh keluarga besar Simbolon untuk terus mengawal, untuk terus mendukung visi, misi, dan program dari Pak Presiden. Dan Luar biasa Mas Gibran. Ya karena pengorbanan Pak Ketua ini sungguh besar ya, sampai dipecat. Ya, Waduh diungkit ya kan. ya mau nggak mau harus dukung program dari Pak Presiden. Jadi Ini Pak Simbolon langsung langsung siap. Ini baru ketua nih, keren. Luar biasa nih. suratnya itu Pak Ketua itu nomor berapa? 26. Surat apanya nih? Hah? 24. Saya nomor. Oh, oke. Okay. Oh, oke. Okay. Oh, surat pemecatan. Oh, bisa berurutan gitu ya. Oke, oke. Gak apa-apa, kita harus move on. Pilpres sudah selesai. Jangan sampai ada gesekan-gesekan di internal keluarga besar Simbolon, Pak Ketua. Kita udah Move on. Sudah melewati proses-proses pemilu, pilpres, semua pilkada. Ini saatnya bersatu, bergandengan tangan. Wah, luar biasa pesan Mas. Yang paling luar biasa adalah 3 kali Bu Megawati ikut nyapres itu nggak pernah kepilih. Itu yang selalu saya sampaikan. Jadi itu adalah pemilihan yang betul-betul real di mata masyarakat, gitu kan, di hati masyarakat. Nah kalau Prabowo Gibran kan udah jelas, angkanya juga 96 juta pemilih, menangnya 58,58%. Nah sekarang di tengah jalan kok mau diganti, ini apa urusannya gitu? Terus mau gantinya siapa? Anies gitu, Ganjar, nggak bisa bos, nggak ada tata caranya seperti itu. Atau Pak Prabowo tanpa wakil sampai nanti 2029.
Jadi kalian harus berpikir logis saja. Kalau kalian makin menggeber Gibran untuk dimajukan dan direndahkan, dia ruangnya makin terbuka untuk dicintai masyarakat Indonesia. Betul. Karena dia anak muda, anak Pak Jokowi yang masih dipercaya begitu luar biasa. Jadi jangan coba-coba kalian sama dia. Ya, sia-sia saja. Cuma buat polusi udara saja. Buat polusi perilaku udara. kalian itu. Tapi emang teman-teman, ini Mas Gibran mirip-mirip Pak Jokowi gitu. Semakin beliau direndahkan, semakin beliau diserang sama orang, ya semakin banyak yang simpati dengan Mas Gibran. Dan itulah fakta yang Saya terjadi. punya keyakinan Mas Gibran akan jadi Presiden Republik Indonesia Waduh. di masa depan. Waduh. Ya pertama dia kan sekarang akan jadi wakil presiden. Secara latar belakang dia sudah berpengalaman sebagai kepala daerah, dia terus jadi wakil presiden. Yang kedua, saya kira dia akan menjadi wakil presiden yang punya peranan yang signifikan, yang berbeda dengan wakil presiden sebelumnya. Dan sebetulnya itu dukungan bantuan satu lagi bagi Pak Prabowo untuk menjalankan tugas sebagai presiden yang berhasil. Yang ketiga, dia punya kemampuan komunikasi yang tidak biasa, ya. Mulai dari awok sampai nyeleneh-nyelenehnya itu, dia bisa membaca segmen anak muda. Saya yakin dia punya peluang untuk mendapatkan elektabilitas yang tinggi sebagai calon presiden di masa yang akan datang. Wah, ini video dari Mr. Q ketika sebelum dilantik menjadi wakil kepala staf kepresidenan, teman-teman ya. Dan inilah mungkin alasan beliau kenapa mengatakan bahwa di masa depan Mas Gibran akan menjadi seorang presiden. Karena bisa kita lihat teman-teman, seluruh hinaan dari orang, cacian dari orang, dijadikan branding oleh Mas Gibran. Mulai dari asam sulfat, samsul, dan lain sebagainya. Jadi kalau anak muda memimpin itu santai teman-teman, tidak terlalu kaku seperti orang-orang tua. Dan apapun hinaan orang itu dijadikan bahan lagi buat kampanye. Dan itulah yang dilakukan Mas Gibran ketika Pilpres kemarin. Dan itu sangat luar biasa loh. Ya. Oh, itu sebenarnya bukan hal baru ya, itu sudah dari zaman Pak Wapres Ma'ruf Amin dari tahun 2022, 2021 mungkin ya, sudah lama. Ya kami sebagai pembantu presiden siap ditugaskan dimanapun, kapanpun. Dan saat ini kita nunggu perintah berikutnya. Kita siap. Ada update informasi kapan akan ke Polres? Dalam waktu dekat Ya, misalnya kepresnya belum keluar pun saya juga siap kok kapanpun. Karena apapun itu tim dari Setwapres juga sudah sering saya tugaskan untuk misalnya ke Sorong, ke Merauke untuk mengirim alat-alat sekolah, mengirim laptop, mengecek kesiapan MPG. Jadi nanti tinggal atur waktu aja ya. Dan sekali lagi saya sebagai pembantu presiden siap ditugaskan kemanapun, kapanpun. Dan ini kan melanjutkan kerja keras dari Pak Wapres Ma'ruf Amin. Wah, untuk masalah luar biasa. Papua ini. Keren banget Pak Wapres kita nih. Ya kalau saya bisa berkantor di mana saja, bisa di Jakarta, di Kebon Sirih, bisa di IKN kalau Desember nanti sudah jadi, KN ya kan? bisa di Papua, bisa juga di Klaten, di Jawa Tengah. Kita dimanapun kita jadikan kantor, karena bagi saya sekali lagi sebagai pembantu presiden harus sering ke daerah, harus sering berdialog dengan pelaku-pelaku usaha seperti tadi, menerima masukan, menerima kritikan, evaluasi, apapun itu. Jadi bisa berkantor di mana saja, bisa Keren. bertemu dengan warga, itu yang paling penting. Keren Ya? banget Mas Gibran. Keren banget Wapres Perintah kita. dari Pak Presiden udah jelas, kita kawal bersama-sama. Insya Allah tahun depan paling lambat 2028 kita benar-benar full swasembada. Amin, amin. Kita doakan teman-teman. Kita doakan pemerintah. Kami sebagai pembantu presiden ingin memastikan program-program visi misi dari Pak Presiden bisa berjalan dengan baik. Salah satunya swasembada pangan. Kita ingin memastikan yang namanya
masalah air, pupuk, bibit, masalah harga, mafia ini bisa terselesaikan. Karena kita menggunakan mekanisasi, alat-alat modern, drone, saya mohon lebih banyak anak-anak muda yang dilibatkan. Lalu karena di Jogja ini banyak akademisi, tentunya banyak melibatkan mereka untuk R&D, untuk bibit, dan juga untuk masalah hilirisasi tebu yang nanti kaitannya dengan etanol. Intinya kita ke depan harus lebih banyak lagi sinergi antara pusat dan daerah. Keren banget Wapres kita loh. Anak muda, gesit, lincah. Dan ya mungkin sudah sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini ya, cara berpikir beliau. Jadi ya ini sangat luar biasa loh. Calon pemimpin masa depan ya teman-teman. Keren. Nah ini momen ketika panen tebu sama Ibu Titik Soeharto ya. Asik. Wah inilah teman-teman ya. Bisa kita dengarkan bersama apa yang dikatakan oleh Mas Gibran. Di setiap pidato-pidatonya, di setiap interview wawancara yang dilakukan, kalau beliau selalu bergerak sesuai dengan arahan dan perintah Pak Prabowo. Sesuai arahan dan perintah Pak Prabowo. Beliau tidak pernah mengakui ini kerjaan pribadinya, ini atas inisiatif pribadinya, tapi semua atas arahan dan perintah Pak Prabowo. Inilah seorang pemimpin yang mungkin bisa dicontoh oleh orang lain yang tidak pernah melakukan overlap gitu ya kan, ojo kemajuan kalau kata Pak Jokowi. Nah inilah teman-teman, luar biasa Mas Wapres. Keren. Bahwa kami purnawirawan dan seluruh keluarga besar TNI Polri menyatakan dukungan penuh terhadap seluruh program kebijakan dan langkah-langkah yang baik Bapak Presiden janjikan demi masa depan Indonesia. Pak Prabowo, percayalah bahwa Bapak tidak sendirian. Wih, keren banget. Di samping kami yang hadir semua di sini, Bapak bisa menyaksikan betapa bangganya seluruh purnawirawan Indonesia yang Bapak lihat di depan layar. Ini baru purnawirawan asli teman-teman. Rencana kantornya di mana gitu? Setahu saya dalam undang-undang Papua itu, Otsus Papua, ya, dulu ada namanya Badan Percepatan Pembangunan Papua. Di dalam undang-undang itu disebut waktu itu Wapres. Waktu itu Wapresnya kan Pak Ma'ruf Amin. Udah sering kita rapat berapa kali. Nah di dalam ada 3 diantaranya di situ menteri menjadi anggota. Ada Menteri Keuangan, Menteri Bappenas, Menteri Dalam Negeri. Saya lupa ada lagi kalau salah Menteri apa lagi gitu. 3 atau 4. Kemudian nanti ada namanya di situ Badan Eksekutif. Dia yang akan ngantor di Papua. Sudah disiapkan gedungnya oleh Menteri Keuangan waktu itu di Jayapura. Nah, yang ini yang belum sampai hari ini belum ditunjuk. Siapa badan eksekutifnya. Dan setelah itu kan ada perwakilan tokoh, ada 5. Saya ulangi 6. Dari tiap-tiap provinsi ada 1 tokoh. Tokoh masyarakat. Itu yang bukan birokrat, bukan partai politik. Tokoh, ada yang tokoh agama dan lain yang menjadi anggota dari badan eksekutif itu. Nah, badan eksekutif nanti ini yang mungkin akan ditentukan oleh Bapak Presiden, ya. Ditunjuk oleh Bapak Presiden badan itu, kepala badan eksekutif itu, dan nanti dia akan membentuk ada semacam kayak deputi-deputi juga. Tujuannya evaluasi untuk mempercepat pembangunan Papua. Berarti Mendagri sendiri ada semacam catatan. Apa itu? Ada catatan nggak sih Pak dari soal pembangunan Papua untuk nanti mungkin ditindaklanjuti oleh Wapres penanganan Papua? Ya intinya kan percepatan pembangunan ya. Dengan adanya 6 pemisahan sekarang, 6 pemekaran ini diharapkan 1 kantornya segera dibuat. Kedua, integrasi program-program yang ada di Papua sendiri. Kemudian Papua antar provinsi dan dengan pemerintah pusat. Di pusat juga perlu dikoordinasikan. Kenapa? Karena ya Kementerian Pendidikan kan punya program di Papua. Kementerian Kesehatan punya program di Papua.
Kementerian Dikti juga punya program Papua. Kementerian apalagi PU punya program, Perhubungan punya program, KKP punya program. Nah ini kan nggak boleh jalan sendiri-sendiri. Perlu diintegrasikan supaya nggak overlapping dan harmonis. Sama program pusat ini nanti selain diintegrasikan oleh badan ini juga akan mengharmonisasikan dengan program provinsi yang 6 itu supaya nggak jalan sendiri-sendiri dan tingkat kabupaten kotanya juga diintegrasikan. Contoh misalnya kalau mau bangun bendungan, dermaga besar seperti Duga, maka jalan nasionalnya oleh Menteri PU, dermaganya, pelabuhannya itu oleh Menteri Perhubungan. Setelah itu nanti jalan provinsinya oleh provinsi, yang menuju kabupaten-kabupaten oleh jalan kabupaten sampai kecamatan. Nah ini kan harus dibagi. Kalau enggak nanti pelabuhannya dibangun, jalannya enggak ada. Iya juga ya. Mas Wapres sendiri nanti apa Pak? Berarti Setahu saya dalam undang-undang itu, tugasnya Wapres adalah mengkoordinasikan secara di tingkat kebijakan atas saja. Tapi untuk eksekusi sehari-harinya dilakukan oleh badan eksekutif ini. Oke, artinya berarti lebih ke supervisi. Kita bicara undang-undang ya. Oke, berarti maksudnya makanya itu kenapa mau dikantorkan di sana agar dekat gitu. Memang kantornya itu nanti akan di kantor itu sudah disiapkan oleh Menteri Keuangan. Saya ingat betul di Jayapura, ya, di gedung KPKPN-nya itu ada berapa lantai itu, tower, udah disiapkan dari dulu. Tapi bukan untuk Wapres, bukan untuk badan pelaksana eksekutif ini, badan eksekutif percepatan pembangunan Papua namanya itu. Jadi kemungkinan nanti Wapres juga nggak akan stay di sana gitu Pak? Setahu saya tidak. Konsep undang-undang itu tidak seperti itu. Konsepnya undang-undang itu yang di sana sehari-hari adalah badan itu. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini dan menarik ya. Ini isu terkait dengan perintah Pak Prabowo kepada Mas Gibran untuk mengurus Papua. Ya lagi-lagi di framing buruk oleh gerombolan pembenci. Banyak di antara mereka yang mengatakan, waduh Gibran dibuang ke Papua, diasingkan ke Papua, nanti bakal diasingkan lagi ke IKN. Nah ini framing-framing jahat yang tidak berdasar dari gerombolan pembenci yang berusaha untuk mendegradasi dan mendiskreditkan Mas Gibran selaku wakil presiden. Tapi walaupun seperti itu, ya Mas Gibran tetap saja menunjukkan kualitasnya. Dan juga di setiap pidato dan juga wawancaranya beliau selalu mengatakan menunggu arahan presiden, menunggu perintah presiden. Dan ketika beliau berpidato, beliau mengatakan sesuai dengan arahan presiden. Jadi Mas Gibran ini selalu bekerja sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan arahan dari Pak Prabowo. Beliau tidak pernah overacting, beliau tidak pernah, ya kalau kata pembenci sih, beliau ini melangkahi Pak Prabowo. Nah, beliau tidak pernah melangkahi Pak Prabowo. Karena ya beberapa hari yang lalu ketika Mas Gibran di Banyuwangi, ya beliau kan sempat menelpon Menteri Kehutanan dan menanyakan terkait hal yang menjadi persoalan di tengah masyarakat. Dan itu di framing juga teman-teman, di framing agar supaya ya kondisi politiknya tidak stabil, hubungan Mas Gibran dan Pak Prabowo tidak baik, memanas-manasi, mengompor-ngompori. Nah inilah tujuan mereka, ingin memisahkan antara Mas Gibran dan juga Pak Prabowo. Padahal kedua pemimpin inilah adalah pemimpin yang sudah sangat komplit. Pak Prabowo membangun citra Indonesia di mata dunia, membangun hubungan geopolitik yang sangat baik, membuat Indonesia disegani oleh dunia. Nah inilah tugas dari Pak Prabowo. Dan selama Pak Prabowo kunjungan ke luar negeri dengan waktu yang lama, Mas Gibran turun ke masyarakat, berdiskusi dengan masyarakat, belanja persoalan, belanja masalah, menyelesaikan persoalan apa yang bisa diselesaikan. Nah, Pak Prabowo membuat kebijakan strategis. Inilah apa ya, sangat komplit lah. Saya berharap Prabowo Gibran ini bisa sampai 2034 teman-teman. Bisa 2 periode memimpin bangsa kita. Gibran, representasi anak muda. Pak Prabowo representasi politikus senior. Nah ya ini sangat komplit. Dan Mas Gibran bisa belajar banyak dari Pak Prabowo, dari Opung Luhut, dan dari para senior-senior lainnya. Nah itu kan sebagai pemantapan Gibran untuk ya mungkin nanti bisa maju di tahun 2034 sebagai calon presiden. Sesuai dengan kata Bung Kodari tadi, Gibran ini pemimpin masa depan, calon presiden ataupun presiden masa depan.
Dan itu yang kita harapkan teman-teman. Keberlanjutan ini bisa terus terjaga agar ya program-program pemerintah untuk mencapai Indonesia Emas 2045 itu bisa terus continue. Tidak ada lagi perubahan program, tidak ada lagi program yang di stop semua terus bikin program yang baru. Karena lama banget adaptasinya teman-teman. Ya Pak Prabowo Gibran ini kan menjadi presiden dan wakil presiden startnya itu sangat cepat kata Opung Luhut. Tidak lama, tidak seperti Pak Jokowi dulu. Peralihan dari SBY ke Jokowi itu lama banget adaptasinya, hampir setahun lebih gitu. Nah ini kan memakan waktu yang lama. Nah kita berharap semoga keberlanjutan ini selalu terlaksana, pemimpin-pemimpinnya selalu bisa melanjutkan legasi yang baik, legasi yang positif, dan ya Mas Gibran selalu tidak mendengarkan, selalu cuek dengan hinaan dan juga mungkin kalimat-kalimat yang selalu merendahkan beliau. Dan ya saya harap Mas Gibran selalu berada di jalan yang benar, selalu berada di atas kepentingan bangsa dan negara sehingga nantinya bisa menjadi presiden masa depan teman-teman. Yakni melanjutkan legasi dari Pak Prabowo Subianto. Dan tapi kalau untuk 2029 ya saya harap Prabowo Gibran masih berpasangan sih. Itu harapan saya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.